Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita akan membahas tentang stem cell atau sel punca atau sel induk ya. Nanti sebenarnya banyak yang kita bahas ya. Nanti mulai dari apa definisi stem cell, bagaimana karakteristiknya ya, kemudian potensi tentang sel ya, potensi sel kita bicarakan. Nanti klasifikasi stem cell ya. Nah, nanti sampai ini kita pecah-pecah ya. Nanti ada embryonic stem cell, ada prenatal stem cell, adult stem cell ya, induced pluripotent stem cell, ada cancer stem cell, kemudian pemanfaatan stem cell, kemudian untung rugi stem cell, kemudian masalah etika dan masalah religi yang terkait dengan stem cell. Ya, nanti kita bagi menjadi bagian pertama, nanti isinya adalah definisi hingga klasifikasi ya. Kemudian berikutnya nanti yang bagian kedua nanti isinya embryonic stem cell khusus ya. Nanti bagian yang ketiga berisi prenatal stem cell hingga cancer stem cell ya. Bagian keempat nanti pemanfaatan stem cell, dan yang terakhir adalah untung rugi stem cell hingga masalah religi yang terkait dengan stem cell ya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan stem cell atau sel punca atau sel induk ya. Jadi stem cell atau sel punca tadi adalah sebuah sel yang mempunyai kemampuan untuk terus membelah diri ya, membelah diri dan berdiferensiasi menjadi jenis sel yang lain ya. Jadi dia mampu membelah diri, artinya membelah diri dari satu menjadi dua ya. Dari dua itu bisa menjadi dirinya sendiri dan bisa juga menjadi sel lain yang lebih terspesialisasi ya, itu definisi dari stem cell. Nah, apa ciri khas dari stem cell itu? Yang pertama adalah unspecialized. Jadi stem cell atau sel punca itu belum mempunyai spesialisasi tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sel otot rangka misalnya, sel otot itu mempunyai kemampuan untuk berkontraksi ya, spesialisasinya berkontraksi ya. Sel otot saraf itu spesialisnya meneruskan sinyal listrik ya, misalnya ya. Nah, tapi kalau stem cell ini dia belum mempunyai kekhususan dari fungsi sel tersebut ya, jadi masih unspecialized ya. Itu yang pertama, jadi blank cell ya. Yang kedua, jadi dia itu mampu membelah diri secara terus menerus ya, dalam waktu yang sangat lama. Nah, membelah diri untuk apa? Membelah diri untuk memperbarui dirinya sendiri ya. Jadi dia mampu membelah diri terus menerus ya, sehingga dia tidak bisa punah gitu ya. Dalam arti dia bisa selalu memperbaiki dirinya sendiri ya. Nah, itu namanya proliferasi dan renewal. Jadi proliferation and renewal. Jadi dia mampu membelah diri dan memperbarui dirinya sendiri ya. Yang ketiga, nah dia ini walaupun dia masih belum terspesialisasi, tetapi stem cell ini mempunyai potensi untuk menjadi sel yang terspesialisasi ya. Nah, ini namanya diferensiasi. Nah, jadi saya ulang lagi, ciri khasnya ada 3: belum mempunyai spesialisasi, mampu membelah diri dan memperbaiki dirinya sendiri ya, dan bisa berdiferensiasi menjadi sel yang lain yang lebih mempunyai spesialisasi ya. Itu ciri khas atau karakteristik dari stem cell ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita bicara dulu tentang potensi dari sebuah sel. Maksudnya apa? Potensi itu adalah kemampuan untuk menjadi sel yang lain ya. Ini maksudnya di sini ini adalah ini. Jadi kalau kita bisa kalau kita perhatikan di sini, nah kemampuan untuk menjadi sel-sel yang lain itu ini mempunyai beberapa jenis ya. Yang pertama mulai dari zigot ya. Kalau ini ada sel spermatozoa ya, bergabung dengan sel ovum, dia kan menjadi zigot ya.
dia terus membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 itu ya. Nah kemudian jadi morula ya. Nah sampai morula itu dia bisa berdiferensiasi menjadi sel apa saja, baik yang dia nanti mulai bagian dari fetus, membentuk bagian dari fetus, maupun membentuk jaringan penunjangnya. Penunjang itu misalnya plasenta ya, kantong amnion ya, dan lain-lain ya. Nah itu disebut dengan totipoten. Jadi dia bisa membelah diri, berspesialisasi menjadi baik jaringan janin ya maupun jaringan non janin yang sebagai penunjang, misalnya plasenta tadi. Kemudian dia bisa dari morula tadi kan bisa jadi blastula ya. Nah di blastula itu ada inner cell mass ya. Ada apa? Kistanya ya, ada kantong airnya gitu. Nah di dalamnya blastula itu ada inner cell mass ya. Inner cell mass ini kalau diambil dia bisa menjadi 3 bagian lapisan itu ya, ektoderm, mesoderm maupun endoderm ya. Bagian janin baik yang ektoderm, yang mesoderm maupun yang endoderm. Nah ini disebut dengan sifatnya pluripoten. Nah ada juga yang kalau sudah dewasa ya, stem cell dewasa itu bisa multipoten. Multipoten itu bisa menjadi beberapa sel yang lain tetapi masih dari jalur yang sama. Misalnya kalau ektoderm ya ektoderm saja, kalau yang endoderm ya endoderm saja gitu ya. Nah misalnya apa? Misalnya kalau multipoten itu hematopoietic stem cell ya. Nah ada juga yang cuma unipoten. Unipoten itu hanya bisa mampu menjadi satu jenis sel yang lain ya. Misalnya kalau di situ ya dari stem cell di kulit ya, dia bisa menjadi keratinosit saja gitu ya. Itu contohnya. Nah ini nanti penting untuk membagi klasifikasi dari stem cell ya. Kita lanjutkan. Nah ini klasifikasinya berdasarkan potensinya, maka stem cell itu dibagi menjadi beberapa ya, yaitu totipoten stem cell, artinya stem cell yang mempunyai potensi untuk menjadi berbagai macam sel, baik yang sifatnya nanti penunjang ya, plasenta dan lain-lain tadi, maupun yang menjadi bagian dari penyusun janin, baik dari ektoderm, mesoderm maupun endoderm ya. Nah ada juga yang kedua adalah pluripoten stem cell ya. Jadi stem cellnya itu mempunyai kemampuan untuk membentuk sel-sel yang merupakan bagian dari ektoderm, mesoderm maupun endoderm ya, tetapi tidak bisa menjadi penunjang dari janin ya, plasenta dan lain-lain tadi. Ada yang multipoten. Multipoten itu bisa menjadi beberapa jenis sel, tapi masih dalam kategori yang lapisan yang sama. Jadi kalau ektoderm ya ektoderm saja gitu ya. Ada yang oligopoten ya. Oligopoten itu kemampuannya itu menjadi beberapa, tidak terlalu banyak ya, sedikit menjadi sel yang lain ya. Ini contohnya kalau oligopoten itu misalnya bakal dari seri mieloid misalnya. Dia nanti kan bisa jadi sel neutrofil, bisa jadi sel basofil, bisa jadi sel eosinofil ya. Ada yang unipoten ya. Yang unipoten tadi saya sebutkan contohnya adalah stem cell yang ada di kulit ya. Dia bisa menjadi hanya menjadi satu jenis sel saja ya, ini sel kulitnya. Cuma ini ada perdebatan di sini ya. Kalau yang totipoten jelas dia punya sifat dari stem cell ya. Pluripoten dia jelas mempunyai sifat dari stem cell ya. Tetapi yang oligopoten sama unipoten ini diperdebatkan ya, apakah dia ini adalah stem cell ataukah dia ini hanya progenitor ya. Bedanya apa? Kalau bedanya itu, kalau progenitor itu sudah tidak terklasifikasikan sebagai stem cell ya, menurut beberapa pakar ya. Kenapa? Karena syarat karakteristik yang tiga tadi
tidak terpenuhi ya, dia sudah bukan lagi termasuk yang blank cell ya. Ya, tetapi ada juga yang mengkategorikannya masih sebagai stem cell ya. Itu klasifikasi yang pertama ya. Klasifikasi yang berikutnya itu berdasarkan dari asalnya ya. Jadi nanti ada yang embryonic stem cell. Jadi kalau stem cellnya itu diambil dari embrio. Ada juga fetal stem cell jika stem cellnya itu berasal dari fetus ya. Ada yang perinatal stem cell ya, jika stem cellnya itu merupakan ya diambil dari sekitar kelahiran ya. Misalnya di situ ada stem cell yang diambil dari plasenta misalnya, atau dari amnion, cairan amnion misalnya. Ada juga yang adult stem cell, yaitu stem cell yang ditemukan pada orang dewasa ya, diambil dari orang dewasa ya. Ada yang induced pluripotent stem cell. Jadi ini adalah sebenarnya sel dewasa biasa, tetapi dia diberi perlakuan sedemikian rupa sehingga bisa berubah menjadi stem cell. Nanti kita bahas di bab yang akan datang ya. Ada juga nanti yang asalnya dari kanker ya, jadi cancer stem cell. Nanti kita bahas juga ya. Ini klasifikasi dari stem cell. Ya, saya kira untuk yang bagian pertama ini dulu ya, nanti berikutnya kita bahas tentang embryonic stem cell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.